anggota Orari dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hal ini membuat organisasi tidak dapat mendata secara terperinci jumlah anggotanya, sehingga pada pelaksanaan muslok nantinya bisa saja terdapat beberapa anggota yang datanya tidak masuk dalam kelompok Orari Lokal Merauke. Nah, selain itu ada juga mungkin undangan yang tidak sampai kepada anggota. Jadi anggota tidak diundang untuk menghadiri muslok. Ini perlu diketahui. Sehingga kami minta kepada para peserta yang mendaftar secara mandiri untuk setelah mendaftar ke organisasi diharapkan agar dapat melapor kepada sekretariat Orari Lokal Merauke. Yang kedua, kami selaku pengurus Orari Lokal Merauke sangat berharap kepada anggota maupun calon anggota yang nantinya ketika menjadi anggota agar lebih memperhatikan aturan organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki anggaran dasar dan anggaran yang utama. Bukan berarti sudah membayar masuk organisasi lalu membuat sesuka hati, berkomunikasi seenak mulut tanpa memperhatikan kode etik komunikasi. Dan yang sangat disayangkan adalah ada oknum-oknum yang suka menghujat pengurus. Perlu diketahui bahwa Orari adalah organisasi non-profit. Dalam menjalankan organisasi, pengurus tidak digaji. Malah sebaliknya pengurus harus mengikuti organisasi. Hal ini telah kami sampaikan kepada Orari daerah maupun Orari pusat, dan kami telah mendapatkan restu bahwa berdasarkan anggaran dasar pasal 17 tentang wewenang dan tanggung jawab pengurus pada ayat 2 poin C, pelaksana kegiatan Orari lokal mempunyai wewenang untuk membuat peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi yang sejalan dengan peraturan dan instruksi yang dikeluarkan Orari pusat dan Orari daerah dan Orari lokal, juga melaksanakan kegiatan pelayanan dan pembinaan bagi kepentingan. Selain itu, pada anggaran rumah tangga pada pasal 3 mengatakan bahwa anggota berkewajiban menaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan organisasi dapat menangkap tindakan pidana dengan memberikan sanksi dengan peringatan tertulis pemberhentian anggota pada ayat 1 dan 2. Saya berharap agar teman-teman memperhatikan hal ini karena organisasi dapat mengambil tindakan tegas kepada siapapun dia yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja melanggar aturan organisasi maupun mencemarkan musyawarah lokal pusat. Salah satu untuk melaksanakan muslok, kita harus menghadirkan semua panitia teman-teman sekalian. Selain itu, kita patut berbangga karena hormat dan terima kasih saya kepada panitia yang bersinergi tidak hanya dari Parman tetapi melibatkan dari organisasi lokal Merauke sehingga pelaksanaan benar pada hari ini bisa terlaksana. Tidak lupa pula harusnya yang pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sudah lihat nih calon-calon peserta, bapak-bapaknya sudah ganteng-ganteng, ibu-ibunya sudah cantik-cantik. Artinya saya tangkap bahwa Bapak Ibu ini sudah betul-betul siap mengikuti ujian pada hari ini. Lalu sebenarnya kegiatan apa yang kita mengikuti pada hari ini? Hari ini itu adalah kegiatan unar. Nah, Bapak Ibu sebelum mengikuti ujian harus tahu dulu apa yang saya harus ikuti. Unar itu punya ujian. Ujian itu adalah sebuah tes untuk mengetahui apakah kita layak cakap atau tidak. Salah satu contoh misalnya, Bapak Ibu atau adik-adik yang pacaran, memilih pacar pasti melakukan tes. Bapak Ibu yang mau membeli pasangan hidup pasti melakukan sebuah tes dulu. Apakah pasangan saya ini layak atau tidak? Nah, sama dengan ini. Maka dilakukan sebuah ujian untuk mengetahui apakah kita layak, kita memenuhi syarat untuk
masuk ke dalam sebuah aktivitas. Kemudian N-nya itu negara. Artinya Bapak Ibu ini mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh negara, bukan oleh sebuah organisasi, bukan oleh sebuah instansi, bukan oleh sebuah perorangan. Jadi oleh negara. Kalau tadi yang uji pacar atau calon suami atau calon istri, ini yang menguji adalah negara. Artinya Bapak Ibu akan membawa nama bangsa. Bapak Ibu akan membawa nama negara ketika Bapak Ibu lulus, karena Bapak Ibu diakui oleh negara. Nah, negara memberikan wewenang atau mendelegasikan pelaksanaan ujian ini kepada Balmon. Nah, seperti tadi yang saya ulang lagi, bahwa ujian ini adalah ujian negara. Oleh karena itu dituntut atau diminta keseriusannya. Sekali lagi. Kemudian A-nya itu amatir. Nah, ini kita singkat saja langsung dengan R-nya, amatir radio. Nah, amatir di sini Bapak Ibu beda persepsinya antara profesional dan amatir, beda. Dalam Permen nomor 17 tahun 2018, nah ini yang masih kita anut sampai sekarang, itu dikatakan bahwa kegiatan amatir radio adalah kegiatan berkomunikasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang membahas teknik radio dan elektronika, pertukaran informasi, ilmu pengetahuan yang terkait teknik radio dan elektronika. Jadi memang di dalamnya kegiatan amatir radio itu bersifat penelitian baik terkait frekuensi, baik terkait antena ataupun perangkat-perangkat amatir radio yang mendukung kegiatan teknik radio tadi. Jadi Bapak Ibu perlu saya tekankan lagi bahwa jika Bapak Ibu nanti lulus mendapatkan PR, Bapak Ibu itu harap menggunakan frekuensi betul-betul untuk kegiatan amatir radio. Jadi maksudnya di luar kegiatan bisnis, di luar dari kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, seiring dengan atau selaras dengan arahan dari orang tadi, pengurus Orlok, memang diharapkan bahwa Bapak Ibu nanti setelah memiliki PR bukan hanya dianggap atau dijadikan buat gaya-gayaan, tapi betul-betul Bapak Ibu aktif dalam melakukan kegiatan amatir radio yang tadi, yang pada intinya adalah bagaimana melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan teknik radio dan frekuensi dan elektronika. Walaupun ada kegiatan-kegiatan di luar pada itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan organisasi. Ya, kita tidak menuntut juga tidak melarang, tapi intinya bahwa orang itu adalah kegiatan yang bersifat penelitian dan pengembangan teknik radio dan elektronika. Kemudian yang terakhir saya sampaikan bahwa tadi sudah jelas ya, sudah selesai. Yang terakhir yang disampaikan bahwa Balai Monitor dalam pelaksanaan UNAR ini akan selalu menjaga yang pertama profesionalitas dan integritas. Jadi Bapak Ibu, syukur alhamdulillah pada tahun 2021 ini kita membuka 4 kali periode UNAR, baik yang non reguler maupun yang reguler. Karena pada tahun 2020 kita hanya bisa melaksanakan seharusnya 3 kali, yang sukses hanya 2 kali karena masa pandemi. Nah, ini juga terkait dengan adanya transformasi perubahan peraturan. Nah, memang ada banyak hal-hal yang harus kita sesuaikan, penyesuaian diri ketika dari offline menjadi online. Nah, oleh karena itu Balmon akan selalu membuka pelayanan kepada publik terkait pelaksanaan hari ini. Jadi Balmon akan mengikuti arahan dari pusat, hanya akan mengikuti arahan dari pusat, tidak arahan dari pihak-pihak lain. Nah, ini juga saya sampaikan di sini bahwa Balmon akan selalu melaksanakan, tadi saya tegaskan lagi, profesionalitas dan integritas. Kenapa? Karena kita sifatnya pelayanan kepada publik. Adapun kebijaksanaan yang dilaksanakan di lapangan itu kita kembali lagi kepada diri kita sebagai manusia. Ya, semua agama mengajarkan namanya kebajikan.
kebajikan dan kebijaksanaan itu sama hurufnya Pak. Susunan hurufnya sama. Hanya beda 2 vokal di Bali. Jadi bagaimana kita melakukan satu kebijaksanaan itu pasti dalam rangka melaksanakan kebajikan sesama antar manusia. Bukan untuk saling mencelakai, bukan untuk saling melukai, dan bukan untuk saling menghujat. Ketika misalnya Balmon melaksanakan satu kebijaksanaan, tidak ada niat untuk merusak atau mengganggu salah satu pihak. Nah, sebagai penutup, saya katakan lagi bahwa Balai Monitor akan menempatkan diri sebagai instansi negara yang tidak akan memihak kepada siapapun juga. Balmon akan selalu menjaga netralitas, dan Balmon akan selalu menempatkan diri kepada instansi pemerintah yang tidak melibatkan atau tidak mengurusi pihak organisasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa orang itu kan UNAR oleh Balmon, pembinaan organisasi oleh orang. Nah, jadi ada dua, ada organisasi dan ada pihak Balmon atau STWP. Nah, sekali lagi saya katakan di sini bahwa Balmon Merauke akan selalu menjaga profesionalitas dan netralitas. Jadi kita akan berusaha sebaik mungkin. Ujian ini resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam acara ujian negara amatir radio non-reguler. Baik Bapak Ibu, ke-7 istirahat, 9 pelaksanaan ujian negara amatir radio, yang ke-10 makan siang, 11 pelaksanaan ujian negara amatir radio, yang ke-12 penutup. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu